Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sultan al-Arifin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Syekh Abil Hasan al-Yasadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum al-amwal khas ila hadrati wal-iji ajidin Abdul Karim Gaji Marzuki Dahlan Sayyidina وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أحمد بن حسين وأحمد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Darussalam, kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga masih berkenan melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk
di majelis ilmu dalam rangka berzikir kepada Allah setelah sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan dalam sebuah hadisnya, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faqa'ada, dia enggak pulang, duduk di tempat jamaahnya, tsumma dzakarallah, berzikir kepada Allah, dan maklum mengkaji ilmu syariatnya Allah bagian daripada zikir, hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari, fasalla raq'atain, lalu sholat 2 rakaat, kata Nabi, falahu ajru hajjatin wa umratin tammah, baginya pahala haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan amin amin Allahumma. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kitab An-Nasaihud Diniyah kita pagi hari ini pembahasan perintah Nabi agar kita selalu mengikuti firqatan najiyah, golongan yang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Kita ulangi hadis yang terakhir yang kita kaji kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati, dan umatku, kita semua ini umat Islam, 15 abad yang lalu Nabi telah menubuahkan ala salasi wa sab'ina firqah, akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi karena sudah dinubuahkan ya harus pecah. Kita semuanya pengen satu akidah, satu pemahaman, satu ibadah, satu cara muamalah. Pengennya. Tapi Nabi telah menubuahkan bahwa umatnya akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. 73 golongan ini semuanya di neraka, kata Nabi. Kaget sahabat sehingga mereka bertanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hiyan najiyah, dari 73 golongan umatmu yang engkau katakan semuanya di neraka, masa enggak ada yang selamat?
Golongan yang mana yang selamat dari 73 golongan umatmu ini ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, kalau dalam riwayat hadis yang kita kaji ini dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, Nabi katakan, allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok atau golongan dari umatku yang selamat itu mereka yang akidahnya, yang tata cara ibadahnya, yang muamalahnya, cara interaksi sosialnya ala mislima ana alaihi wa ashabi, seperti akidahku, tata cara ibadahku, tata cara muamalahku, dan juga akidahnya para sahabatku, tata cara ibadah para sahabatku, muamalah para sahabatku. Dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain kalimatnya berbeda tapi artinya sama. Ada riwayat Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat dari umatku ya mereka yang sesuai denganku dan dengan sahabat-sahabatku. Ada lagi riwayat ahlu sunnati wa jamaati. Golongan yang selamat itu adalah pengikutku dan pengikut para sahabatku. Jamaah yang dimaksud para sahabatku. Ada lagi riwayat Nabi jawab al-jamaah. Golongan yang selamat itu golongan mayoritas. Golongan yang ciri khasnya mengedepankan kolektivitas, kebersamaan di tengah perbedaan. Ahlussunnah wal jamaah disimpulkan oleh para ulama, yang selamat itu adalah golongan ahlussunnah wal jamaah. Sebagian ulama menjelaskan tentang ciri khas golongan ini. Ciri khas kelompok yang selamat ini adalah mereka yang selalu mengedepankan kebersamaan. Beda cara ibadahnya, beda cara muamalahnya, beda amalia-amalia, kebiasaan-kebiasaan kesehariannya, tradisi-tradisi yang baik beda. Tapi mereka tetap mengedepankan kebersamaan. Biasa menghormati orang yang berbeda dengannya. Karena ada kelompok yang ketika berbeda itu dianggap salah. Kelompok yang ketika berbeda dengan amaliyahnya, ibadahnya itu dianggap sesat. Bahkan bukan hanya sekedar sesat, kelompok yang mudah mengkafirkan saudara muslimnya, kelompok yang mudah mensyirikkan saudara muslimnya hanya gara-gara amaliyahnya tidak sama dengan mereka. Gara-gara mohon maaf, yasinan, tahlilan, mereka membid'ahkan dan menyesatkannya. Ujung-ujungnya digolongkan orang yang masuk neraka. Hanya gara-gara ziarah kubur, manakipan, mereka syirikkan, tuduh saudara-saudaranya yang ziarah kubur, yang manakipan telah menyekutukan Allah. Ini tuduhan yang sangat tidak layak dituduhkan oleh orang Islam kepada saudara muslimnya.
Nabi itu menginginkan seluruh manusia beriman. Seluruh manusia menjadi muslim. Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu berambisi besar bagaimana supaya semua manusia beriman. Yang belum beriman diajak beriman. Hari-hari dakwah mengajak mereka yang belum beriman menjadi beriman. Itu ajaran inti Nabi. Dan dilanjutkan oleh para sahabatnya serta generasi-generasi terbaiknya, tabi'in, tabi'in yang disebut dengan generasi salaf. Lah ini kok ada orang mengislamkan satu orang saja belum pernah, mensyahadahkan satu orang saja belum pernah, yang sudah nyata-nyata Islam malah dikafirkan. Ini ajaran dakwah Nabi yang mana yang seperti itu? Tidak ada, ya. Makanya ciri khas golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi katakan dari 73 golongan umatnya yang selamatnya itu mengedepankan al-jamaah, mengedepankan kompak, rukun, selalu bersama meskipun beda amalia kita dengan mereka. Nah, ini yang harus dijaga ya Pak. Kita jangan ikut-ikutan, karena mohon maaf terkadang orang awam itu melihat sebenarnya orang awam yang pandai bicara lalu pakai 1-2 dalil itu sudah mengangguk-ngangguk terkesima. Akhirnya ayo mudah membid'ahkan itu. Wah, ada dalilnya. Ini berbuat sesuatu yang baru dalam agama. Ngaji dulu ya. Semua yang diwariskan para leluhur kita yang menjadi tradisi mayoritas umat Islam Nusantara bahkan dunia, itu semua ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ciri khas kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi katakan mereka lah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu menghargai perbedaan, yang dikedepankan kebersamaan. Sampai ulama mengatakan kalau ada 7 orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berkumpul, mereka debat satu sama lain, saking kerasnya mempertahankan pendapat masing-masing, itu saat debat itu sampai mau berantem. Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun demikian sebelum bubar mereka sudah saling memaafkan. Biasa itu, beda sampai debat mempertahankan keyakinannya dengan dalil-dalil yang diyakininya, biasa. Pesantren kami dibiasakan itu. Ada forum mulai dari musyawarah kitab. Kitab yang diajarkan wajib dalam kelas itu nanti dimusyawarahkan. Yang dimusyawarahkan kitab berbahasa Arab. Sehingga ketika ada satu yang mimpin musyawarah, yang mendengarkan pemahamannya itu pasti nggak sama, buat nanti ramai. Sampai gebrak-gebrak meja, lantai, biasa itu. Belum nanti bahsul masail, mulai tingkat pondok, mulai tingkat kabupaten, sampai tingkat nasional. Sebab salah satu pentuju Allah metode dakwah itu ada metode mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu yang pertama dengan hikmah. Hikmah ini yang punya para wali ya. Para wali terkadang dakwanya enggak banyak omong. Terkadang orang disenyumin saja ahli maksiat tobat.
Orang kafir disenyumin, dititipin salam saja, mereka menjadi mukmin. Sebab dohirnya nggak banyak bicara, tapi selalu mohon kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah iman, diberi hidayah menjadi ahli taat. Wal mau'izatul hasanah, ini yang umum. Para mubalik, para kiai, para ustadz, dakwahnya dengan mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, perlu ilmu mujadalah, itu perlu. Karena terkadang dalam berdakwah kita menghadapi orang yang tukang ngeyel. Kudu ngeyel. Tukang ngeyel. Ini enggak ada dalil lah. Kita harus tampil untuk meluruskan amalia kita, akidah kita, bahkan yang disalah-salahkan, dituduhkan itu enggak berdalil, harus ada yang tampil menjelaskan tentang dalilnya. Jadi pesantren dibiasakan itu. Cuma kalau Ahlussunnah wal Jamaah biasa, sebelum bubar itu sudah selesai. Tapi kalau di luar Ahlussunnah wal Jamaah, 7 orang kumpul berdebat khususnya masalah agama, di ruangan debat itu mereka sudah saling kafir kamu, bid'ah kamu, syirik kamu, ini yang benar. Belum bubar itu sudah saling membid'ahkan, mensyirikan, mengkafirkan satu sama lain hanya karena perbedaan memahami dalil baik dari Quran maupun sunnah. Paham ya? Makanya jangan suka ngapirkan orang. Jangan suka nyirikkan orang. Bahkan membid'ahkan orang. Kalimat bid'ah itu sebenarnya kalimat tabu yang tak boleh sembarangan diucapkan kepada saudara kita muslim. Sebab ketika kita sebut kamu pelaku bid'ah, itu kita sudah memvonis kamu ahli neraka. Paham ya? Kamu ahli neraka. Gak pernah ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan pada kita suka membid'ahkan orang. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ciri khasnya mengedepankan apa? Kolektivitas, kebersamaan. Kalian nggak kunut silakan, kami kunut. Kalian nggak zikir kenceng silakan, kami zikir kenceng. Kalian nggak doa bersama, nggak yasin silakan. Tapi kami nggak pernah lalu menyalahkan mereka yang nggak kunut kok. Ya Pak ya, nggak ada. Menyalahkan mereka yang nggak maulid, nggak ada. Jujur fakta di lapangan yang sering menyalahkan itu mereka yang anti maulid, membid'ahkan yang ahli maulid, dan seterusnya. Ini untuk refleksi kita saja, karena terkadang perlu diingatkan. Sebab karena keawaman kita banyak yang mudah terpengaruh. Apalagi sekarang dalam rangka efektivitas, suruh ngaji hadir di majelis seperti ini berat. Aja mereka ngajinya lewat YouTube. Mereka cari informasi tentang agama lewat Google. Sementara mereka tidak selektif, yang ngaji di YouTube itu pahamnya apa, akidahnya apa, alumni mana. Terus pokoknya api, kalau bicara bagus, menarik, ditambah bisa kita menangis. Gak cukup Pak. Belajar agama gak cukup itu. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ulama besar generasi tabi'in, itu telah mengingatkan kita bahwa Al-Imam Ibnu Sirin juga ya mengingatkan kita bahwa as-sanadu minad-din, belajar agama itu harus pada orang yang punya sanad keilmuan. Sanad bagian dari agama, nggak boleh disepelekan. Fanduru
amman ta'khuduna dinakum. Maka kalau kamu mau belajar agama, angan-angan dulu. Siapa calon gurumu? Penduru, angan-angan, bukan hanya melihat di angan-angan, pahamnya apa, akidahnya apa, belajarnya di mana. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian ngambil agama itu, dari siapa? Itu harus melakukan nadhar. Nadhar lebih daripada melihat, tapi dilihat, diangan-angan, dicari tahu. Sebab itu tadi, wasataftariqu ummati, umatku akan pecah ala salasi wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semua di neraka, illa wahidah, hanya satu yang selamat. Dikhawatirkan kita belajar agama pada seorang guru yang ternyata paham akidahnya bukan paham dan akidah golongan yang selamat. Nah, ini. Wa amara alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, indal ikhtilaf biluzumis sawadil a'zam, ketika ada perbedaan pendapat yang banyak, Nabi kasih petunjuk, ikuti pendapat yang kuat. As-sawadul a'zam, as-sawad sesuatu yang hitam, al-a'zam yang besar, yang dimaksud pendapat mayoritas. Wa huwa al-jumhur al-aksar minal muslimin. Nah, pendapat mayoritas ini siapa? Pendapat mayoritas itu ya pendapat yang terbanyak dari ulama-ulamanya orang Islam. Mayoritas mensunnahkan, mohon maaf, maulid semisal, ya ikuti itu. Karena fakta di lapangan, meskipun mereka mengklaim bahwa yang anti maulid, anti manakib, anti ziarah kubur banyak, fakta di lapangan persentase mereka sangat sedikit. Petunjuk Nabi 15 abad yang lalu, idza ru'aitum, jika kalian melihat ikhtilafan katsira, ada perbedaan pendapat yang banyak, ada yang mensunnahkan amalia ini, ada yang membid'ahkan, ada yang bahkan mensyirikkan amalia ini, padahal ada yang mensunnahkan dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nabi berpesan apa? Alaikum bisawadil a'zam. Ikuti pendapat mayoritas. As-sawadul a'zam, pendapat yang kuat, yang didukung banyak ulama. Apa alasan Nabi ketika ada perbedaan pendapat? Kita dikasih petunjuk mengikuti pendapat mayoritas. Alasannya, li'anna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Gak mungkin ulamaku, pewarisku, mereka berkumpul, bersepakat menyesatkan orang, menyesatkan umat. Gak mungkin, gak mungkin. Logikanya gak mungkin. Yang perlu dipertanyakan itu yang jeleneh-jeleneh itu, pendapat yang minoritas itu, kelompok yang minoritas yang suka nyalahkan. Jadi petunjuk Nabi ketika ada perbedaan pendapat yang banyak di antara kalian, maksudnya masalah agama ya, maka alaikum bisawadil a'zam, ikuti yang mayoritas. Lianna ummati la tajtami'u ala dhalalah, karena enggak mungkin umatku, yang dimaksud ini adalah ulama-ulama pewaris Rasulullah, berkumpul lalu bersepakat kita sesatkan umat. Enggak mungkin. Pasti berkumpul mereka dalam jumlah banyak untuk memberikan petunjuk agar umat selalu di jalan yang lurus, yang diridhoi Allah. Nah, yang minoritas selalu bertentangan dengan mayoritas pandangannya, memahami dalilnya, itu sebenarnya yang
yang perlu dipertanyakan. Tapi sekali lagi, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merujuk kepada cara dakwah Rasulullah, ciri khasnya selalu mengedepankan apa? Kebersamaan. Beda biasa. Kecuali kalau masalah akidah, nah itu beda lagi. Ada akidah kita, akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu akidah dikonsepkan di zaman salaf. Abad 1, abad 2 Hijriah, generasi terbaik ya. Akidah apa itu? Akidah 50 itu, Pak. Kalau dulu kecil di kampung ada pelajaran, kalau di Jawa namanya Aqaid Seket. Akidah yang 50, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mewajibkan Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, dan seterusnya. Hati-hati loh Pak. Karena sekarang lembaga-lembaga Islam belum tentu mengajarkan akidah itu seperti akidah yang kita terima dari guru-guru kita dulu itu. Sifat wajib Allah ada 20, muhal Allah ada 20, jaiz Allah ada 1, wajib Rasul 4, muhal Rasul 4, jaiz Rasul 1, semuanya 50. Yang ketika kita memahami dengan benar akidah yang 50 ini, kita ahli tauhid, kita benar-benar akidahnya benar. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, bahkan mungkin juga ikut-ikutan belajar karena keawamannya, akidah trilogi tauhid, akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Akidah trilogi tauhid ini dikonsepkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah, ulama yang hidup di abad ke-7. Penganut akidah trilogi tauhid anehnya itu membid'ahkan akidah yang 50 gitu. Padahal yang namanya bid'ah itu sesuatu yang baru. Akidah 50 dikonsepkan di abad 1-2 Hijriah, trilogi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dikonsepkan di abad ke-7 Hijriah. Duluan mana? Halo? Tidur semua kayaknya ini. Duluan mana? Akidah 50. Kok anehnya penganut akidah trilogi tauhid membid'ahkan akidah yang 50. Dari situ saja sudah nggak masuk akal. Dan bahayanya mohon maaf ya, orang yang akidahnya trilogi tauhid itu mudah mensyirikkan orang. Karena kalau orang itu hanya menuhankan Allah, akidahnya masih rububiyah, meyakini Allah itu yang ngatur jagat, Allah yang merawat jagat, sehingga alam semesta ini terus lestari, tapi masih meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan kebaikan, itu namanya akidahnya tauhidnya rububiyah. Itu nggak beda dengan akidahnya Abu Lahab, Abu Jahal, kata mereka, Pak. Karena apa? Abu Lahab menuhankan Allah, Abu Jahal juga demikian. Orang-orang musyrik zaman itu mereka menuhankan Allah, tapi selain menuhankan Allah, mereka menuhankan berhala-berhala yang mereka pajang berjumlah 360 di keliling Ka'bah. Lah kita yang ziarah kubur disamakan mereka, Pak. Kita yang tawasul disamakan mereka. Ya, sehingga apa? Tauhid kita kata mereka masih bermasalah. Padahal kita nggak pernah nuhankan para wali yang kita ziarahi, nggak pernah Pak.
Kita nggak pernah minta kepada para wali yang riwayat hidupnya kita baca, yang majelisnya namanya majelis manaqib. Nggak pernah. Kita tetap mintanya kepada Allah, berwasilah kepada mereka. Mengapa harus berwasilah? Allah yang perintahkan, Rasul yang contohkan, para sahabat generasi terbaik yang juga mencontohkan. Paham? Nah ini saya kasih sedikit bocoran. Karena mohon maaf sebab keawaman kita sudah tinggalkan akidah yang 50 itu. Kita ikut-ikutan akidah yang baru. Bahayanya padahal ideologi tauhid ini akan mudah. Ziarah kubur. Sama itu akidahnya dengan Abu Lahab. Manaqib sama itu. Padahal sungguh nggak pernah sama sekali diajarkan oleh para ulama yang mensunahkan ziarah kubur, kita ziarah minta ke kuburan, nggak pernah. Bapak Ibu pasti ziarah ke sana mendoakan yang meninggal atau kita minta kepada yang meninggal? Mendoakan. Kalau orang biasa kita doakan. Kalau para walinya Allah karena ada perintah bertawasul dengan orang-orang mulia, kita minta pada Allah lantaran mereka. Paham ya? Nah mereka langsung, itu rububiyah. Sama dengan akidahnya Abu Jahal. Itu loh Pak. Karena Abu Jahal iman pada Allah. Tapi juga minta pada selain Allah. Nah, kita itu dituduh manaqib itu minta pada Kanjeng Syekh. Ziarah ke makam para wali, bahkan nabi, sahabat minta kepada mereka. Padahal sama sekali tidak ada kita minta kepada yang kita ziarah. Walam yazal ahlu sunnah bihamdillahi ta'ala minaz zamanil awal ilal yaum hum as-sawadul a'zam. Dan ahli sunnah wal jamaah meskipun dituduh dulu ada dakwah saudara kita Muhammadiyah itu anti TBC, kita kecil dulu ya. Jadi Muhammadiyah awalnya sekarang sudah luas ya, awalnya pokoknya memerangi TBC. Bukan penyakit TBC itu Pak, tapi TBC itu tahayyul, terus apa? Bid'ah, khurafat. Dulu, sekarang Muhammadiyah sudah sama dengan kita. Amaliyahnya kadang mereka nggak kunut, tapi nggak nyala-nyalakan, Pak. Nggak nyala-nyalakan. Dulu kita kecil itu di Indonesia itu kayak ya pokoknya kita ziarah gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi kita ini makanya beliau katakan meskipun dituduh syirik, meskipun dituduh melakukan kekufuran ahli bid'ah, kita harus muji kepada Allah sebab ahlus sunnah wal jamaah masih tetap lestari, pengikutnya masih tetap terbanyak, mayoritas. Wasahha annahum al-firqatun naziyah, dan itulah kelompok yang selamat yang disabdakan Nabi dalam hadisnya tadi, limulazamatihim lil kitabi was sunnah, karena ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bisa mempertanggungjawabkan semua amaliyah yang dilakukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah bersumber pada Quran dan hadis, wa makana ali salafus soleh, dan juga merujuk kepada generasi salafus soleh. Siapa mereka? Generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi yang Nabi sebut khairul qurun, generasi yang terbaik, qarni, generasiku, para sahabat, summal ladzina yalunahum, generasi sesudahnya, tabi'in, pengikut sahabat, summal ladzina yalunahum, generasi sesudahnya, tabi'in, tabi'in, lalu Nabi diam, enggak ditambahkan lagi. Nah, inilah generasi salaf abad 1 sampai 3 Hijriah. Abad 4 ke sini itu sudah generasi khalaf. Salaf kuno, khalaf modern baru.
Dalam masalah agama, ikuti salaf yang kuno, jangan ikuti yang modern. Pakaian silahkan ngikuti desain baju dan pakaian yang modern, rumah yang modern, mobil yang modern. Tapi kalau agama, akidah, amaliyah kita, ikuti ajaran orang-orang kuno, yaitu generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah terus menjaga kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita untuk terus mengikuti kelompok yang selamat. Itulah kelompok dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin Allahumma. Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi, tidak mudah menyalah, tidak mudah membid'ah, apalagi sampai mengkafir, mensyirikkan. Beda biasa, jaga lisan, jangan seperti mereka yang suka membid'ahkan. Mudah-mudahan amin Allahumma. Wa ba'du wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jama'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an amalan shalihan. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Warzuqna husnal khatimah, husnal khatimah. Wasi'alina rizqana wa adim alaina khalqah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap Pak Haji.